puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi, senang kembali kita bisa berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang sangat indah, hari yang sungguh cerah di mana kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan diajar, kami rindu Tuhan belajar akan firman-Mu agar kami hidup berjalan di dalam jalan yang benar, dan kami menyukakan hati Engkau. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, beri hikmat dan beri Tuhan pengurapan daripada kuasa-Mu Roh Kudus. Dan kami siap mendengarkan, kami siap diberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari yang sangat istimewa di mana kita masuk di momentum hari kelahiran Yesus. Nah, secara khusus pagi ini saya akan menyampaikan tema dengan sebuah judul, Hati-hati, adakah Herodes dalam hidupmu? Saudara, mari kita akan belajar di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga terlebih dahulu kita akan baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan yang 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, siapa yang tidak pernah tahu seorang raja yang bernama Herodes? Herodes adalah seorang raja, seorang penguasa di tanah Palestina. Dia menguasai seluruh tanah orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita tahu Herodes adalah seorang raja yang benar-benar sangat berkuasa pada zaman itu. Ketika orang Majus datang dan mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Dan mereka hendak menyembah raja itu, maka dikatakan Raja Herodes sangat terkejut. Ini menunjukkan bagaimana sikap daripada Raja Herodes, benar-benar ia sangat menjadi takut, menjadi cemas. Karena ternyata ada seorang raja yang baru lahir. Dan ini membuat Herodes tidak bisa tenang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi sikap atau respon Raja Herodes ini, maka kita bisa temukan bahwa Raja Herodes adalah seorang raja yang benar-benar ia tidak nyaman dengan berita kelahiran Yesus pada waktu itu. Nah, coba kita akan lanjutkan di ayat-ayat yang berikutnya. Kita akan baca di ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, Herodes tidak kehilangan akal. Ia berusaha mencari solusi untuk melenyapkan akan bayi Yesus. Dan ia berkata kepada orang Majus, dan ia sebenarnya berpura-pura. Ia hanya berpura-pura di depan orang Majus supaya ia tidak terlihat jahat. Oleh sebab itu dia berkata, aku nanti akan menyembah raja itu. Tolong selidikilah di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saudara, inilah yang kita bisa temukan di poin yang pertama. Bagaimana Raja Herodes adalah seorang raja yang memiliki sikap tidak pernah jujur. Dia lebih suka berpura-pura. Dia tidak berkata apa adanya.
Apa yang di luar dan yang di dalam itu tidak sama. Nah saudara, berapa banyak kita menjadi seperti Herodes? Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai sifat buruk Herodes ini ada di dalam hidup kita. Berapa banyak orang hanya bersifat pura-pura, di depan manis, di depan baik, tetapi dalamnya penuh dengan rancangan kejahatan. Di depannya kelihatannya bersahabat, berteman dengan baik, tetapi kelihatannya di luar manis. Tetapi di dalamnya ia membenci, di dalamnya ia jahat, dia hendak menghancurkan temannya, dia hendak menjatuhkan akan pesaingnya, saudara. Dan ini sungguh menjadi sebuah sifat yang saya katakan orang-orang yang munafik. Mereka adalah kelompok orang yang hanya di luar kelihatannya baik, tetapi sebetulnya tidaklah demikian. Di dalamnya penuh dengan kejahatan, di dalamnya penuh dengan dengki, ada amarah, ada rasa tidak suka dengan orang-orang yang ia benar-benar tidak sukai. Saudara, ini menunjukkan sebuah sikap yang harus kita ubah. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berpura-pura dalam pelayanan, berpura-pura di dalam persahabatan, berpura-pura di dalam pertemanan. Mari jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang apa adanya, jadilah orang yang benar-benar di luar dan di dalamnya pun juga sama. Nah, yang kedua kita akan temukan di ayat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, perhatikan, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ternyata yang kedua kita bisa temukan sikap daripada Herodes. Bukan saja ia adalah orang yang berpura-pura, ia orang yang munafik, tetapi ia juga adalah orang yang haus akan kekuasaan. Terbukti bagaimana ketika ia diperdaya oleh orang Majus, maka dia sangat marah. Dia benar-benar merasa cemas dan khawatir kalau nanti raja orang Yahudi itu kelak akan menjadi penguasa dan akan menggeser akan posisinya, akan kedudukannya dan kekuasaannya. Itu sebabnya kita melihat Herodes lalu kemudian menyuruh supaya seluruh bayi-bayi yang ada di Betlehem yang berumur kira-kira 2 tahun maka harus dilenyapkan pada waktu itu. Kita bisa melihat betapa amarah Herodes ini luar biasa. Sebab dia adalah orang yang haus akan kekuasaan. Dia orang yang tidak pernah rela kedudukannya digeser oleh orang lain. Dia tidak nyaman jika ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai kita menjadi seperti ini, maka kita tak ubahnya seperti Herodes. Kita seringkali tidak nyaman jika ada orang yang lebih pintar. Kita tidak merasa nyaman bila ada orang yang lebih maju daripada kita. Kita menjadi takut, kita menjadi cemas kalau nanti posisi kita digeser. Kalau nanti jabatan kita akan dimiliki oleh orang lain. Saudara, belajar jadi orang yang tetap rendah hati. Jika memang ada orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih luar biasa, mari kita harus belajar mengakui kehebatan orang lain. Kita harus menaruh rasa hormat kepada mereka yang memang layak untuk kita berikan sebuah penghargaan. Mari jangan sampai kita seperti Herodes, selalu ingin berkuasa, selalu ingin dipuji, dipuja, dihormati, dan tidak mau ada orang lain yang lebih hebat dan lebih dihormati daripada dia. Hati-hati Bapak Ibu, hal ini menjadi sebuah kelemahan jika kita menjadi orang-orang yang seperti Herodes ini. Oleh sebab itu saya berdoa, biar pagi hari ini Tuhan mengubah akan hidup kita.
agar kita tidak menjadi pribadi yang berpura-pura, tetapi mari jadilah pribadi yang apa adanya. Jangan jadi pribadi yang haus akan kekuasaan, takut akan orang lain yang lebih hebat, yang bisa menggeser posisi kita, yang menjadi pesaing dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Mari hari ini belajarlah rendah hati. Siapapun yang dipakai Tuhan, mari kita tetap doakan agar mereka jauh lebih hebat dan lebih dipakai Tuhan luar biasa daripada kita. Orang-orang yang punya kerendahan hati adalah orang-orang yang belajar mengakui kehebatan orang lain dan tidak menganggap dirinya lebih hebat dan lebih luar biasa dari siapapun. Oleh sebab itu mari hari ini kiranya di hari Natal kita mau diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih humble, lebih rendah hati dan bersifat jujur kepada orang lain. Tidak munafik, tapi bersikaplah apa adanya. Jangan berpura-pura, tapi milikilah sikap yang benar-benar di luar dan di dalam itu sama. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas di tahun 2021 ini. Selamat merayakan hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.